Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak Indonesia yang hebat. Selamat berjumpa kembali dengan Pondok Media. Pondok Media datang, pembelajaran menjadi senang. Baik anak-anak, seperti biasa sebelum kita mulai pembelajaran, yang belum subscribe atau yang baru bergabung dengan channel Pondok Media, silahkan subscribe terlebih dahulu. Dan sebelum masuk ke materi, baiklah kita berdoa dulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing, dipersilahkan. Amin. Anak-anak, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran tema 4 subtema 2, masuk pada pembelajaran kelima. Dengan muatan pelajaran, yang pertama adalah bahasa Indonesia tentang pantun, kemudian SPDB, tari dan propertinya, dan IPA tentang faktor-faktor yang memengaruhi kesehatan. Namun dalam pembelajaran ini nanti yang ditekankan adalah IPA dan SPDB, karena bahasa Indonesia hampir di setiap pembelajaran ada bahasa Indonesia. Kita lanjut. Baiklah, kita berliterasi dulu. Setelah berolahraga bela diri, tiba-tiba kepala Edo terasa pusing. Edo teringat jika peredaran darah pada tubuhnya pernah terkena gangguan, yaitu tekanan darah rendah. Kemudian Edo beristirahat di ruang UKS. Tahukah kamu penyebab terjadinya tekanan darah rendah? Nah, kemarin sudah kita pelajari tentang gangguan organ-organ peredaran darah. Sekarang kita ingat-ingat kembali ya dengan tugas. Nah, sekarang tugas yang pertama yaitu kalian bacalah artikel gangguan pada organ peredaran darah manusia, baik di surat kabar, majalah maupun internet. Kemudian tuliskan nama gangguan dan penyebab-penyebabnya. Kemarin sudah kita pelajari, jadi kalau kalian masih ingat, tidak perlu membaca kembali, atau kalau bacaan yang kemarin masih disimpan, silahkan bisa diulang dibaca kembali. Jika tidak ada dan kalian lupa, maka bisa membaca melalui internet ataupun dari buku-buku yang lain. Silahkan. Kita lanjutkan literasinya. 4 faktor yang memengaruhi kesehatan. Kesehatan adalah anugerah yang paling berharga bagi setiap insan manusia. Buat apa banyak harta tetapi badan kita sakit? Ada juga yang mengatakan, health is not everything, but without health, everything is nothing. Memang kesehatan itu bukan segalanya, tetapi tanpa kesehatan segalanya tiada artinya. Saat sakit, kita akan mengalami banyak kerugian. Selain biaya berobat yang mahal, waktu produktif kita juga terbuang percuma. Kita yang biasanya per jam dibayar mungkin ada yang 100.000, maka dalam satu hari saja sudah 2.400.000 rupiah uang yang seharusnya kita dapatkan akan terbuang percuma. Kalau kita sakit selama sebulan, berapakah uang yang seharusnya masuk ke tabungan kita itu hilang begitu saja? Nah, ini kalau pendapatannya 100.000 per jam. Ini pendapatan besar ya anak-anak. Kalau di desa seperti kita ini 100.000 itu biasanya didapat dalam satu hari. Nah, ini 1 jam. Ini mungkin pegawai-pegawai yang di perusahaan swasta yang memang maju dan mereka punya keahlian. Anak-anak juga bisa seperti itu nanti ya. Makanya yang rajin belajar ya. Kita lanjut. Menurut Hendrik L. Bloom, terdapat 4 faktor yang memengaruhi derajat kesehatan masyarakat, yaitu faktor perilaku, faktor lingkungan, faktor keturunan, dan faktor pelayanan kesehatan. Dari 4 faktor yang memengaruhi derajat kesehatan tersebut, ternyata faktor perilaku memiliki pengaruh yang cukup besar. Kemudian diikuti oleh faktor lingkungan, faktor pelayanan kesehatan,
baru faktor keturunan. Keempat faktor di atas memiliki keterkaitan dan saling memengaruhi. Kita lanjut. Yang pertama yaitu faktor perilaku. Perilaku masyarakat yang sehat akan menunjang dan berdampak semakin meningkatnya derajat kesehatan. Hal ini dapat kita lihat dari semakin banyaknya penyakit berbasis perilaku dan gaya hidup. Misalnya kebiasaan pola makan yang sehat dapat menghindarkan kita dari serangan banyak penyakit, antara lain jantung, darah tinggi, stroke, obesitas atau kegemukan, diabetes mellitus, ini penyakit gula, dan lain sebagainya. Kebiasaan perilaku mencuci tangan sebelum makan akan menghindarkan kita dari penyakit saluran pencernaan atau diare, dan lain sebagainya. Kita lanjutkan. Nah, ini perilaku ber-PHBS di sekolah. Di sekolah anak-anak apakah sudah dicanangkan program PHBS? Apa itu PHBS anak-anak? Perilaku hidup bersih dan sehat. Yang pertama, mencuci tangan dengan air bersih yang mengalir dan memakai sabun. Sudah ada ya di sekolah kalian ya? Wastafel depan kelas mungkin sudah diberikan, atau di dalam kelas, atau di tempat-tempat umum ya. Nah, yang kedua, jajan di kantin sekolah yang sehat. Tempat sekolah anak-anak ada kantin yang sehat enggak? Tentunya sudah ada. Kemudian membuang sampah pada tempatnya. Nah, ini sudah dibiasakan tentunya oleh bapak ibu guru anak-anak di sekolah. Bahkan dipilah-pilah ya, sampah organik, sampah anorganik, dipilah-pilah supaya bisa diolah kembali. Kemudian mengikuti kegiatan olahraga di sekolah. Ini sudah jelas sekali, anak-anak paling suka dengan kegiatan ini tentunya, ya tidak? Baik, kita lanjut. Kemudian perilaku menggosok gigi setelah makan dan sebelum tidur dapat mencegah penyakit seputar kesehatan gigi dan mulut. Dan masih banyak perilaku atau kebiasaan yang memengaruhi kesehatan. Dan yang kedua adalah faktor lingkungan. Lingkungan yang bersih sangat berperan dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Perbandingan angka orang sakit yang signifikan terjadi antara lingkungan yang bersih dengan lingkungan kumuh atau kotor. Beberapa penyakit yang sering menjangkiti masyarakat yang hidup di lingkungan kumuh antara lain demam berdarah, gatal-gatal, infeksi saluran pencernaan, dan pernapasan. Contohnya gambar ini adalah gambar lingkungan yang tidak bersih ya, membuang sampah di sungai, membuang yang lain juga di sungai. Baik anak-anak, kita lanjutkan. Dan yang ketiga adalah faktor pelayanan kesehatan. Ketersediaan fasilitas kesehatan dengan mutu pelayanan yang baik akan mempercepat derajat kesehatan masyarakat. Dengan adanya fasilitas yang mudah terjangkau dan dengan mutu pelayanan yang baik akan meningkatkan akses pelayanan kesehatan masyarakat. Ketersediaan fasilitas harus diikuti dengan keterampilan tenaga kesehatan yang merata, mencukupi dan mempunyai kompetensi di bidangnya dalam pelayanan hingga tingkat pelosok desa. Sekarang di desa-desa sudah ada bidan desa, puskesmas juga sekarang ditambah ya. Ada puskesmas pembantu, maka diharapkan pelayanan kesehatan masyarakat ini akan semakin lebih baik. Dan yang keempat adalah faktor keturunan. Banyak penyakit yang dapat kita cegah misalnya dengan cara membersihkan lingkungan. Namun sebagian penyakit tidak dapat kita hindari. Semakin besar resiko penyakit keturunan, maka akan semakin sulit meningkatkan derajat kesehatan. Untuk mencegah penyakit keturunan perlu adanya konseling perkawinan yang baik. Nah, ini contoh gambar. Perhatikan gambar ya. Ini adalah ayah karier. Karier itu pembawa gen keturunan yang ada penyakitnya. Nah, dan itu juga ibu pembawa gen keturunan, ibu karier. Ketika mereka menikah, kemungkinan anaknya yang pertama adalah anaknya sakit, satu anak sakit,
2 anak pembawa gen sakit tadi, dan yang 1 anak normal. Jadi kemungkinan sakitnya itu, kemungkinan anaknya menjadi sakit itu ada 1, kemungkinan anaknya membawa gen keturunan sakit tadi ada 2, dan yang normal ada 1. Nah, karena itu dalam sebelum menikah biasanya ada konseling perkawinan. Baik anak-anak, kita lanjutkan. Keempat faktor di atas saling berpengaruh dan tidak berdiri sendiri. Oleh karena itu, upaya pembangunan sarana kesehatan harus dilaksanakan secara berkesinambungan terus-menerus dan secara simultan. Simultan ini serentak. Upaya yang dilaksanakan harus komprehensif secara luas, mencakup upaya preventif atau promotif, ini pencegahan, kuratif itu pengobatan, penyembuhan, dan rehabilitatif, rehabilitasi ya, sama dengan upaya untuk memperbaiki seperti keadaan semula. Pemerintah sebagai pembuat regulasi harus berperan aktif dalam pembangunan sarana kesehatan serta pelaksanaan kesehatan secara menyeluruh. Lanjut. Nah, kemudian tugas yang kedua ini ya, seharusnya tugas yang kedua, berdasarkan bacaan di atas, buatlah kesimpulan mengenai faktor yang memengaruhi kesehatan manusia. Tulislah dalam kolom berikut ini, tulis di buku tugas masing-masing. Faktor-faktor apa saja tadi yang memengaruhi kesehatan manusia? 1, 2, 3, 4. Nah, sambil mengingat-ingat, kita lanjutkan. Menari juga merupakan kegiatan yang menggerakkan anggota tubuh. Dalam menari hendaknya menggunakan pola lantai supaya gerak yang diperagakan lebih indah. Dalam menari kadang-kadang juga dilengkapi dengan properti tari. Pada tema sebelumnya kamu sudah belajar mengenai pola lantai. Pada pembelajaran 2 di subtema ini kamu juga mengenal tentang properti tari. Coba cari tahu kembali mengenai pola lantai dan properti tari. Ini tugas berikutnya, yaitu coba cari tahu kembali tentang pola lantai. Bisa dengan cara mengingat kembali pelajaran pada tema-tema sebelumnya, atau juga bisa mencari di sumber-sumber yang lain seperti internet maupun buku ya. Dan silahkan digambar pada bawahnya ya. Pola lantainya ditulis, kemudian bawahnya disertakan gambar pola lantainya. Siti dan teman-temannya menari, mereka melakukan gerak tari dengan alat. Perhatikan gambar gerak mereka. Gerak pertama, nah, ini yang di bawah ini adalah apa anak-anak? Properti tari. Properti tarinya adalah gendewa. Gendewa itu salah satu alat untuk memanah ya. Ini gerakan apa ini? Nah, kaki kanan, tangan kanan, tangan kiri. Nah, kemudian yang gerak kedua, tangan kanan merentangkan apa ini, kemudian tangan kiri, kaki kanan, kaki kiri. Nah, ini merupakan gerakan tari. Gerak 1 dengan gerak 2. Sekarang tugas kalian adalah mengisi ini ya, melengkapi soal ini. Apa alat yang digunakan Siti dan teman-temannya untuk melakukan gerak tari apa tadi? Nah, dan bagaimana Siti dan teman-temannya menggerakkan propertinya? Uraikan gerakan Siti dan teman-temannya sesuai pengamatanmu ya. Kamu juga bisa menirukan dulu. Setelah itu baru kalian tulis. Gerak 1 memang gerakannya apa saja? Tangan kanan, tangan kiri, kaki kanan, kaki kiri, tadi apa ya, sama. Kemudian tubuh manusia memang hendaknya banyak bergerak. Dengan bergerak seperti berolahraga dan menari, denyut jantung akan meningkat sehingga darah beserta oksigen dan nutrisi bisa disalurkan dengan baik ke seluruh tubuh. Jarang berolahraga membuat peredaran darah di seluruh tubuh terganggu. Dampaknya peredaran darah terganggu dan akan timbul banyak penyakit.
Edo tidak mau sakit-sakitan. Oleh karena itu, Edo ingin banyak melakukan gerak. Seperti sore itu, Edo mengajak Udin bersepatu roda. Mereka beradu cepat. Jarak garis start dibuat di depan rumah Udin, sementara garis finish ada di depan toko Jaya. Nah, ini adalah salah satu cara agar kita tidak malas-malasan untuk bergerak. Anak-anak juga demikian. Mungkin bisa merencanakan bermain dengan teman-temannya lomba lari misalnya, walaupun tidak ada hadiahnya ya, tapi hadiahnya berupa kesehatan, karena sehat itu lebih mahal dari hadiah-hadiah yang lain. Itu yang bisa kami sampaikan anak-anak, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan. Jangan lupa yang belum subscribe silahkan subscribe. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.